saat itulah Rasulullah mengimami solat dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar berimam kepada Nabi. Jemaah semua berimam kepada Abu Bakar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk lagi ke kamarnya, dan Rasulullah datang di Madinah Al-Munawwarah, satu negeri, kota, bandar yang terang benderang. Cahaya keimanan itu memancar setelah dari Madinah ini. Jangan diaminkan, dengarkan. Keimanan itu datang setelah di sini, dan kewajiban itu juga setelah di sini. Solat belum ada sebelum ke Madinah. Solat Jumat juga belum ada semua. Puasa belum ada diwajibkan. Tapi setelah sampai di Madinah, Al-Munawwarah, baru diturunkan semua kewajiban-kewajiban. Yang haram diharamkan, yang khamar yang tua diharamkan, yang berbohong juga diharamkan. Turunlah ayat-ayat hukum, ayatul ahkam turunlah di Madinah ini. Hukum-hukum ini akan diamalkan bagi orang-orang yang beriman apabila sudah ada rasa cinta di dalam hatinya. Itulah perbedaan Islam dengan iman. Kalau Islam belum ada rasa cinta, dia baru masuk Islam. Tapi kalau sudah iman, sudah ada rindu, ada cinta di dalam hatinya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari istirahat bagi kita. Biasanya hari ini hari jemaah dibebaskan untuk tidur dan jalan-jalan masing-masing. Tapi kami mengambil inisiatif bagaimana supaya hari ini dapat kita pergunakan dengan baik. Makanya kami mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bagi yang kuat, untuk ziarah menelusuri tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Yang pertama adalah Sakifah Bani Sa'ad. Sakifah Bani Sa'ad ini adalah tempat dilantiknya Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Disitulah awal mulanya pemilihan umum, yaitu di situ. Makanya tidak didirikan hotel, sedari dulu tidak didirikan hotel di sana. Peristiwanya, pada suatu ketika Rasulullah meminta dibawa. Dia bikin fadl di sini dan di sini saudaranya. Kemudian Rasulullah berjalan begini menuju ke Masjid Nabawi. Kemudian dia didudukkan. Di saat itulah Rasulullah mengimami solat dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar berimam kepada Nabi. Jemaah semua berimam kepada Abu Bakar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk lagi ke kamarnya, dan Rasulullah meminta, ambilkan aku air di bejana. Kemudian diambillah di baskom kecil air. Ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memasukkan telapak tangannya ke dalam bejana. Basahlah tangannya. Kemudian disapukan ke mukanya. Dan dia berdoa, Allahumma a'inni min ghamaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kemudahan daripada, yaitu syakaratul maut, sakitnya menghadapi mati. Kemudian Siti Fatimah bertanya, Ya abati, alaka syakarat? Wahai ayahku, apakah engkau juga ada syakaratul maut? Inna likulli mautin la syakarat. Sesungguhnya bagi setiap orang yang menghadapi kematian itu pasti ada syakaratul maut. Pasti ada syakaratul mautnya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, La yazalu qadama bini Adam hatta yus'alu an arba'. Kaki manusia tidak akan bisa melangkah nanti. Pada hari kiamat kaki manusia tidak akan bisa melangkah sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dalam umurnya, umur ini dalam apa kita habiskan? Dalam apa kita habiskan? Dalam sia-sia
atau dalam ibadah, atau dalam yang lainnya. Kemudian ini yang pertama ditanyakan. Kemudian dari masa mudanya, dalam apa masa muda itu dihabiskan? Ataukah huru-hara, atau gurau-gurau, atau bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Kemudian daripada ilmunya, dalam apa ilmu itu ia amalkan? Walaupun ia ilmu pemerintah, ilmu dunia, dalam apa dunia itu dia pergunakan? Kalau dia ilmunya ke polisi, polisinya itu apakah dia sempatkan untuk membela agama? Kalau dia di pengadilan, apakah dia membela agama juga? Dalam segi apa saja ilmunya? Dalam apa ilmu itu kita pergunakan? Apakah ilmu kita itu untuk mendukung agama Allah? Kalau dia seorang petani, apakah dia bertani berniat untuk mendukung agama Allah? Semua akan ditanya. Kemudian daripada rezekinya, dari mana ia dapatkan rezeki dan kemana ia pergunakan rezeki. Ini yang ditanya 4 perkara. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata umur kita habiskan dalam kesia-siaan, kalau ternyata masa muda kita habiskan dalam kesia-siaan juga, ada 4 cara yang dapat menutupi semua kesalahan kita di masa dulu. Yang pertama, kalau sudah solat maghrib, pergunakan berzikir sampai isya. Kemudian kalau sudah solat subuh, pergunakan berzikir sampai terbit matahari. Kalaupun tidak duduk di tempat kita, berzikirlah sambil masak nasi. Tapi dari situ pergunakan berzikir. Kemudian sebelum subuh, berzikirlah sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh, banyakkan berzikir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara kita untuk, yaitu menutupi kesia-siaan kita di masa muda. Kembali ke cerita yang tadi. Kemudian setelah itu Nabi pun wafat, kembali kepada Allah. Ada di antara jemaah sahabat yakin kalau Nabi telah meninggal. Ada yang tidak yakin, enggak mungkin dia mati, kata Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, awas kupenggal lehernya, kata Umar. Dia yang paling keras. Ada di antara jemaah, ada di antara sahabat yang ambil dia diam, termenung. Dia tidak tahu mau bilang apa. Sama seperti kita, ada yang diam saja, tidak membantu orang, dan dia pun tidak perlu dibantu, hanya diam saja. Ada orang sangat peduli, kan? Kerjanya membantu orang saja. Ada orang pengen dibantu saja. Seperti itu. Sahabat juga macam itu. Sahabat juga seperti itu. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, 1 hari, 2 hari belum juga dimakamkan Nabi, karena tidak tahu siapa jadi pemimpin. Karena dunia ini tidak boleh sepi dari pemimpin. Ya, akhirnya hari yang ketiga, pada hari Rabu, terdengarlah cerita dari sana ke sini. Dari kamarnya Nabi sampai ke sini dulu masih jauh itu. Saya pun dulu di sini, ini semua masih banyak hotel kecil-kecil. Masih jauh, itu semua masjid masih buka. Kalau waktu sholat buka itu, kenapa? Karena itu jauh dari Masjid Nabawi. Karena banyak hotel setelahnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak lagi, karena semua orang sudah ke Masjid Nabawi. Akhirnya terdengar berita bahwasanya orang-orang Madinah telah membaiat, telah mengangkat salah seorang yang tua di Madinah ini, yaitu Sa'ad. Dialah yang mereka angkat menjadi seperti ketua. Belum ada khalifah di saat itu. Istilahnya ketua lah, ya. Jadi datang Umar, datang Abu Bakar. Kalau orang Madinah mengangkat ketua, pemimpin Islam, kemana kita orang Mekah ini? Kemana kita orang Mekah? Sedangkan kita adalah pendatang. Ayo Abu Bakar, kita ke sana. Utsman, kita ke sana. Semua sahabat pergi ke sini. Ada apa kalian di sini? Wahai orang-orang Madinah, apa yang terjadi bagi kalian? Oh, kami mau mengangkat ketua kami. Waduh.
Kalau beginilah kita sepeninggalnya Nabi, akan menjadi tidak sependapat, berbeda pendapat. Pasti ada suatu saat nanti kita akan menghadapi satu masalah yang susah untuk diselesaikan. Sekarang begini saja. Bagaimana pendapat kalian, wahai orang-orang Makkah? Tidakkah kalian tahu bahwasanya agama ini ditolong oleh orang-orang Madinah, sehingga kalian disebut dengan orang-orang Ansor? Tidakkah kalian tahu agama ini mulia karena orang-orang Madinah? Itu karena kehebatan kalian. Tidakkah kalian ingat bahwasanya suatu ketika Nabi pernah berkata, wahai orang-orang Madinah, sekiranya kalian orang Madinah berjalan di satu jalan, kemudian orang-orang Mekah berjalan di sebelah sana di satu jalan dengan jalan yang berbeda, niscaya aku akan memilih berjalan bersama kalian orang Madinah. Oh, senang orang Madinah mendengarnya. Akhirnya itulah kehebatan kalian. Di balik itu kalian merelakan kalau orang Mekah itu sebagai pemimpin kita. Itulah dia Muhammad alaihissalam. Dan kalian orang Madinah adalah ansoru rasulihi, penolong rasulnya. Kalau begitu, bagaimana pendapat kalian? Kalau sekiranya kita angkat pemimpin kita umat Islam sebagai khalifah, sebagai pengganti Nabi, yaitu Abu Bakar, yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah, menjadi khalifah, bukan menjadi nabi ya, menjadi khalifah. Kemudian yang jadi gubernurnya, yang jadi menteri-menterinya adalah orang-orang Madinah semua. Biarlah kami saja yang jadi pemimpin, kalian yang jadi menterinya. Kalau menteri itu banyak, menteri ini, seperti yang ada di Indonesia lah. Itulah yang dipertikaikan kadang semua partai. Yang penting kami menteri ini, menteri dari kami, menteri dari kami. Ini dari kalian semua. Mau nggak kalian? Oh, setujulah. Kalau banyak yang menjabat kami setuju. Biarlah kalian sebagai khalifah satu, tapi menterinya semua orang Madinah. Setuju? Setuju. Kalau begitu, ini wahai Abu Bakar, saya membaiatmu. Saya membaiatmu sebagai khalifatul muslimin, sebagai khalifah muslimin. Datang yang lain, saya juga. Datang lain, saya juga. No, semua berbaiat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sempurnalah pembaiatan Abu Bakar, yaitu pada hari Rabu, yaitu di sana. Makanya dijaga, dipelihara. Cuma jaganya begitu. Caranya dibiarkan. Kemudian setelah dilantik seorang khalifah, kemudian Rasulullah SAW pun dimakamkan. Makanya kata orang Padang Bolak, boleh itu orang lambat dimakamkan karena demi menunggu anaknya, katanya. Ada itu? Ada. Pernah saya dengar begitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya supaya tidak sepi dunia ini dari khalifah. Makanya kalau seorang ulama suluk meninggal, dia tidak akan dimakamkan kecuali setelah dibaiat siapa sebagai penggantinya. Kalau dia keturunan raja, dia tidak akan dimakamkan sebelum anaknya dilantik menjadi seorang raja. Sudah? Jadi itulah dia tempat baiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah? Pandang sedikit ke depan. Di sana nanti agak panas. Dari sini insyaallah kita akan berjalan ke depan sekali. Masjid itu ada 5. Masjid Gomama, Masjid Ali seperti itu yang kanan, di depannya sedikit Masjid Abu Bakar, Masjid Umar di depan sana, Utsman di depan sana. Sudah? Itu masjid itu dulu adalah tanah lapang seperti lapangan bola. Tempat Nabi melaksanakan solat Idul Adha, Idul Fitri, solat gerhana dan solat minta hujan di lapangan. Kenapa harus di lapangan? Supaya semua orang-orang yang haid juga bisa ikut. Orang-orang yang haid kalau minta hujan boleh dibawa kambing, boleh dibawa ayam, semua. Kan kalau minta hujan kan sunnahnya begitu. Kita bawa kambing, kita bawa lembu, kita ikat semua di kawasan itu. Kita bawa ayam, 1 gerobak. Kita pokoknya semua minta hujan kepada Allah. Itu sunnahnya. Itu belum pernah dilaksanakan di tempat kita. Sunnahnya seperti itu.
Makanya Rasulullah memilih tanah lapangnya itu. Dan Rasulullah mengatakan, ma baina musalla wa baiti wa ma baina masjidi wa musalla raudhatun min riyadil jannah. Di antara kawasan masjid dan kawasan musalla adalah taman sorga. Jadi kalau kita nanti berlalu ke sana, kita telah masuk ke dalam raudhah yang pertama. Raudhah yang aslinya di Masjid Nabawi, itu pun raudhah juga kata Nabi. Dah. Jadi masjid itu asalnya Rasulullah membuat mihrab di satu tempat. Sudah tengok saya. Di sini dia mengimami. Kemudian datang Abu Bakar, dia pindahkan ke samping. Umar sana, Utsman, Ali semua. Enggak ada yang berani. Semua saling segan menempati khalifah mereka. Makanya kalau di sini, kalau rajanya sudah 7, istananya 7. Enggak mau mereka istana orang. Istana orang enggak mau mereka itu. Istana negara itu setiap tahun berganti. Nah, seperti itu. Masjid pun seperti itu. Meninggal rajanya, dibongkar lagi sedikit, ganti warnanya. Seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah asal usul masjid itu. Dari sana nanti kita akan keliling ke kawasan Baqi', pemakaman Baqi'ul Gharqad. 9 istri Nabi ada di sana. Kemudian 2 lagi di Mekah. Kemudian putra-putri Nabi di sana dan 10.000 sahabat Nabi dimakamkan di sana. Kita nanti insyaallah bersalam. Assalamualaikum ya ahlal Baqi'. Itu saja bisa nanti. Dari sana kita kembali ke hotel. Kalau Anda sudah sanggup berjalan hari ini, itu jawabannya Anda bisa tawaf sa'i nanti. Karena perjalanan kita ini adalah perjalanan tawaf dan sa'i 7 pusingan. Kurang lebih dalam 3 km. Sudah? Bagaimana? Kita pergi enggak ke sana? Kita jalan ke sana, baru ke sana nanti. Ayo sama. Buya Amsar, fotografer kita hari ini. Ini tuh menjadi orang. Sama-sama dulu. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ingat masa. Marisi. Satu, dua, tiga. Kacang goreng. Pisang goreng. Kacang kuah.